Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dan demokrasi era reformasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru yang berlaku dari tahun 1966 sampai 1968 merupakan sistem pemerintahan yang secara resmi mengacu pada nilai-nilai Pancasila, tetapi dalam praktiknya banyak mengalami penyimpangan. Selanjutnya kita masuk dalam pengertian demokrasi Pancasila Orde Baru. Demokrasi Pancasila di masa Orde Baru didefinisikan sebagai demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan stabilitas politik, persatuan, dan pembangunan ekonomi. Namun, sistem ini dikendalikan secara ketat oleh pemerintah pusat di bawah Presiden Soeharto. Selanjutnya, kita masuk ke ciri-ciri demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Sentralisasi kekuasaan. Presiden Soeharto memegang kekuasaan sangat besar termasuk dalam pengangkatan pejabat tinggi, penentuan kebijakan, dan kontrol militer. Yang kedua, pemilu tidak bebas. Pemilihan umum dilakukan 5 tahun sekali, tetapi tidak berlangsung secara bebas dan adil. Golkar sebagai kendaraan politik pemerintah selalu menang telak. Yang ketiga, pembatasan partai politik, yaitu hanya ada 3 partai politik, yaitu Golkar, PPPP, dan PDI. Partai oposisi ditekankan dan diawasi ketat. Yang keempat, kontrol media dan kebebasan berpendapat. Pers dikekang, kritik terhadap pemerintah dibatasi, dan oposisi sering diintimidasi. Yang kelima, stabilitas sebagai prioritas, yaitu pemerintah Orde Baru sangat menekankan stabilitas politik dan ekonomi, terkadang dengan mengorbankan hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Selanjutnya kita masuk ke penyimpangan terhadap prinsip demokrasi. Meskipun mengusung Pancasila, demokrasi Orde Baru jauh dari nilai-nilai demokrasi sejati, seperti partisipasi rakyat yang bebas, pemilu yang jujur, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sistem ini lebih condong pada otoritarianisme. Selanjutnya kita masuk ke dampak dan akhir demokrasi Orde Baru. Pertumbuhan ekonomi. Orde Baru berhasil membawa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tapi juga meninggalkan ketimpangan sosial dan utang luar negeri. Yang kedua, krisis 1998. Krisis moneter Asia 1997 sampai 1998 mengguncangkan ekonomi Indonesia disertai dengan demonstrasi besar-besaran yang menuntut reformasi. Yang ketiga, reformasi tahun 1998. Tekanan rakyat dan berbagai krisis memaksa Soeharto mundur pada 21 Mei 1998, menandai berakhirnya era Orde Baru dan lahirnya era reformasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang demokrasi era reformasi di Indonesia. Demokrasi era reformasi di Indonesia dimulai setelah jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh B.J. Habibie. Era ini ditandai dengan upaya serius untuk mewujudkan demokrasi yang lebih terbuka, partisipatif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang munculnya era reformasi. Yang pertama, krisis ekonomi 1997 sampai 1998 menyebabkan kemarahan rakyat terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di era Orde Baru. Yang kedua, demonstrasi besar-besaran dipimpin oleh mahasiswa menuntut perubahan sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Yang ketiga, mundurnya Soeharto pada 21 Mei 1998 menandai berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era reformasi. Selanjutnya, ciri-ciri demokrasi di era reformasi. Yang pertama, kebebasan berpendapat, di mana masyarakat lebih bebas menyampaikan kritik terhadap pemerintah melalui media, aksi unjuk rasa maupun media sosial.
Yang kedua, pemilu langsung, yaitu rakyat memilih langsung presiden dan wakil presiden sejak 2004 serta anggota legislatif dan kepala daerah atau pilkada. Yang ketiga, kebebasan pers, yaitu media massa bebas memberitakan berbagai isu tanpa intervensi kuat dari pemerintah. Yang keempat, multipartai, yaitu jumlah partai politik bertambah, memberi rakyat lebih banyak pilihan dalam pemilu. Yang kelima, desentralisasi atau kedaulatan daerah, yaitu pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam mengatur wilayahnya melalui otonomi daerah. Yang keenam, peningkatan peran lembaga negara, yaitu lembaga seperti DPR, KPK, MK, dan MA memainkan peran penting dalam pengawasan dan penegakan hukum. Selanjutnya kita masuk tentang demokrasi era reformasi. Yang pertama, korupsi masih merajalela dan meskipun ada KPK. Yang kedua, politik uang dan kampanye hitam dalam pemilu. Yang ketiga, polarisasi politik dan penyebaran hoaks di media sosial. Yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi masih menjadi masalah. Dan yang terakhir, demokrasi prosedural lebih dominan daripada demokrasi substansial atau rakyat ikut memilih tetapi belum sepenuhnya terlibat dalam pengambilan keputusan politik secara bermakna. Selanjutnya kita masuk ke dampak positif demokrasi era reformasi. Yang pertama, meningkatnya kesadaran politik masyarakat. Yang kedua, lebih kuatnya kontrol publik terhadap pemerintah. Yang ketiga, terciptanya sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel meskipun belum sempurna. Dan yang keempat, tumbuhnya masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah yang aktif. Sekian saja dari saya.